Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Kelas 10.4, 10.7 dan 10.8. Di sini Mbak Nasti mau memberikan penjelasan tentang soal simulasi UTS ya. Semoga teman-teman nggak ngantuk dengar penjelasannya, karena berbutir soal bakalan aku bahas ya satu persatu di sini. Silakan teman-teman bisa mengikuti atau bisa langsung skip ke soal yang teman-teman kurang paham. Oke, langsung aja ya. Di sini di nomor pertama, pembahasan tentang ilmu ekonomi menurut Lionel Robbins. Nah, Lionel Robbins itu membahas tentang bagaimana dia mengajarkan bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari tentang kebutuhan yang sifatnya itu tidak terbatas untuk menghadapi alat pemenuhannya yang terbatas. Itu intinya. Jadi opsi yang benar itu adalah opsi C. Opsi yang C. Oke. Ya Allah, sorry. Oke, yang kedua di sini cabang ilmu ekonomi secara umum yang benar kecuali. Cabang ekonomi itu seperti di awal-awal materi ya kemarin itu dibagi menjadi 3. Ada ekonomi secara teori, ekonomi deskriptif, dan ekonomi terapan. Jadi kalau di sini kecuali berarti yang kurang tepat itu adalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Astaga, opsi D gitu ya. Terus lanjut ke nomor 3. Di bawah ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya, teman-teman. Itu opsi mana yang paling benar? Kalau opsi A ya, kurangnya jumlah tenaga ahli dan jumlah modal terbatas. Ini bisa menjadi opsi yang benar. Kemudian sumber daya alam melimpah dan kebutuhan manusia terbatas. Nah, kebutuhan manusia itu kan sifatnya tidak terbatas ya teman-teman. Jadi opsi B ini salah. Aku kasih tanda merah. Opsi B salah. Penggunaan ilmu dan teknologi rendah serta kebutuhan manusia terbatas. Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas ya guys. Jadi yang kebutuhan manusia terbatas ini pasti salah. Sumber daya alam melimpah dan kurangnya jumlah tenaga ahli. Sumber daya alamnya melimpah dan kurangnya jumlah tenaga ahli. Di masa sekarang jumlah sumber daya alam itu sifatnya terbatas gitu ya. Karena menghadapi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi opsi ini kurang benar. Jadi yang benar adalah opsi A. Itu next, kita ke nomor 4. Pada satu periode pemerintah daerah membangun fasilitas publik yang digunakan oleh semua warga seperti jalan raya, taman kota, dan jembatan. Nah, fasilitas publik ini termasuk ke dalam kategori kebutuhan apa? Kalau fasilitas publik itu kan berarti boleh digunakan secara umum gitu ya. Secara umum tuh maksudnya siapa aja bisa menggunakan. Berarti dia opsi yang paling benar adalah B. Umum ini sama dengan kelompok. Oke. Nomor 5. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia kecuali. Yang mempengaruhi kebutuhan manusia tapi kecuali. Kemarin kan faktornya itu ada adat istiadat, ada agama, ada geografi, letak geografi gitu ya. Letak geografis manusia itu tinggal. Kemudian ada peradaban gitu ya. Yang gak ada di situ adalah kebudayaan. Kenapa
pendapatan itu mempengaruhi, karena setiap orang dengan income-nya masing-masing gitu ya, dengan gajinya masing-masing, itu pasti akan berpengaruh ke kebutuhan mereka. Kalau income-nya tinggi, pasti tingkat konsumsi, tingkat keinginan buat belanja itu juga semakin tinggi. Tapi kalau dia gajinya rendah, mau beli ini itu gitu ya, pasti harus mikir 2-3 kali. Teman-teman kalau dikasih uang jajan ngepas juga pasti mau mikir jajan yang bermacam-macam, itu pasti berpikir berkali-kali gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke nomor 6. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ini mutlak sifatnya, karena ya itu, hanya itu gitu, ekonomi. Secara bahasa Yunani ya, artinya adalah oikos dan nomos. Selalu aku ulang-ulang ya, kalau oikos pasti pasangannya sama nomos, nomos pasangannya sama oikos. Oikos artinya aturan, nomos artinya rumah tangga. Lanjut, nomor 7. Pada bulan Syuro, permintaan buah-buahan untuk tradisi kirab budaya di Yogyakarta meningkat karena masyarakat daerah tersebut melaksanakan sebuah acara. Pernyataan berikut menunjukkan kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh syuro. Kata kuncinya syuro sama kirab. Ini kan adat ya, teman-teman. Di opsi A. Sepeda motor, televisi, dan ponsel termasuk dalam kategori barang ekonomi karena barang ekonomi. Definisi barang ekonomi. Barang ekonomi itu adalah barang yang didapatkan dengan cara pengorbanan. Jadi ada pengorbanan yang harus teman-teman lakukan. Harus membayar, harus effort untuk mendapatkannya, itu termasuk barang ekonomi. Teman-teman beli minum di Indomaret harus bayar, harus jalan, itu butuh pengorbanan kan, jadi dia termasuknya barang ekonomi. Jadi jawaban yang benar adalah diperoleh dengan pengorbanan. Oke, nomor 9. Di bawah ini yang termasuk dalam kebutuhan sekunder. Sekunder itu adalah kebutuhan di bawahnya kebutuhan primer. Jadi kalau kebutuhan makan itu adalah kebutuhan primer ya guys. Furnitur, tempat tinggal, itu bisa menjadi kebutuhan sekunder. Kalau di sini furnitur. Terus kamera Canon itu termasuknya kebutuhan apa? Kamera Canon barang mewah kan dia, berarti dia tersier. Jadi kalau ada opsi yang udah salah nih, ada opsi nomor 1 kan, opsi makanan, tidak salah, ini salah. Terus ada opsi nomor 3, berarti dia salah. Ada opsi nomor 3 lagi, ini salah. Berarti yang benar adalah nomor 2, 4, 6. Seperti itu. Nomor 10. Di daerah pesisir yang sering terkena banjir, petani hanya dapat menanam padi sekali dalam setahun karena kondisi tanah yang tidak stabil. Sebaliknya, di dataran tinggi yang lebih stabil, petani dapat menanam padi 2 kali dalam setahun. Mengapa padi di daerah pesisir dianggap lebih langka? Karena di sini ya tadi kondisi tanah, berarti letak geografis seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 11. Tapi kepotong ya. Erika baru saja lulus SMA. Ia memiliki pilihan untuk melanjutkan kuliah dengan biayanya 2 juta. Nah, kalau kuliah biaya 2 juta. Sedangkan kalau bekerja sebagai staf marketing dengan gaji 4.500.000 atau meneruskan usahanya
usaha orang tua 7 juta. Nah, Erika ini milih buat kuliah. Jadi yang dibuang itu kan meneruskan usaha sama bekerja. Nah, yang paling besar itu kan nilai dari dia meneruskan usaha. Jadi biaya peluangnya itu 7 juta. Tuh, opsi B. Paham kan ya teman-teman, kalau biaya peluang itu adalah biaya yang dibuang tapi nilai atau manfaatnya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalkan sebagai staff marketing nih, dia cuma digaji 4.500.000, tapi kalau meneruskan usaha itu 7 juta. Nah, 7 juta sama 4.500 itu kan lebih tinggi, 7 juta. Jadi biaya peluangnya 7 juta. Seperti itu ya guys. Terus nomor 12 itu Armin selalu menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh setiap hari. Di dalam membelanjakan uangnya, Armin lebih suka memilih belanja di pasar tradisional karena harga dapat ditawar dan ia dapat memilih barang yang berkualitas. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Armin telah menerapkan. Armin itu kan sebagai konsumen ya. Jadi kalau di sini ada produsen, salah. Irasional itu salah ya, karena pertindakan Armin ini rasional. Motif ekonomi konsumen yang harus dipikir adalah motif dan prinsip. Kalau Armin itu dia kekeh buat belanja di pasar karena dia punya tekad kalau harganya itu bisa ditawar. Berarti itu kan prinsipnya Armin ya. Kalau motif itu yang menjadi dorongan dia mau ke pasar gitu. Ini kan nggak ada ya di soal. Jadi itu termasuknya adalah prinsip. Gitu guys, cara menganalisis soal. Dan yang nomor 13, perhatikan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan di bawah ini, yang merupakan kebutuhan rohani. Rohani itu kan berarti menyangkut sama batin, menyangkut sama yang di dalam gitu ya. Baju termasuk kebutuhan rohani bukan. Sepeda bukan. Berarti yang ada 1 sama 2 salah. Rekreasi termasuk ya, karena menghibur. Terus agama, iya. Sepatu salah. Ada yang 5 salah. Berarti yang benar adalah opsi C. 3, 4, 6 agama, hiburan sama rekreasi itu kenapa dia termasuk kebutuhan rohani ya, karena menyangkut batin tentram. Kalau liburan batin jadi senang gitu ya teman-teman. Lanjut nomor 14. Berikut nomor yang merupakan pembagian ekonomi makro. Di sini perhatikan ya guys, karena sebenarnya ini belum dijelaskan baik kelas yang mengikuti kelasnya Bu Ratni atau yang mengikuti kelas saya. Tapi entah kenapa ibunya membuat ada soal ini yang nyinggung-nyinggung makro-mikro. Jadi mari kita pelajarin saja. Kalau makro itu dia berhubungan secara keseluruhan. Ekonomi secara keseluruhan kayak inflasi, terus pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau dia sifatnya masih di lingkup pasar, dia masuknya kebutuhan mikro. Seperti itu guys. Jadi kalau di sini pembagian ekonomi makro, investasi, inflasi itu termasuk sama pertumbuhan ekonomi. Oke, selain ini 2, 3, 4 berarti salah. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 15. Dari pernyataan berikut bahwa di daerah pedesaan menanam padi mempunyai tujuan distribusi ke pasar. Padi yang ditanam di desa itu didistribusikan ke pasar. Pasarnya ada di kota. Masalah pokok ekonomi dari pernyataan tersebut adalah, ini kan tujuannya berarti distribusi padi untuk masyarakat yang tinggal di kota. Berarti bermasalah untuk siapa ya barang itu.
diproduksi. Nomor 16. Pernyataan yang tepat tentang sistem ekonomi. Lagi-lagi ini juga belum disinggung di pelajaran, baik yang mengikuti kelasnya ibunya ataupun kelasnya Mbak Nasti gitu. Bakalan aku singgung sedikit ya. Kalau sistem ekonomi itu ada 3, tapi secara konseptual yang benar itu ada 2, yaitu sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi komando. Kok kembali ke sini? Sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Nah, satunya itu ada sistem campuran. Itu. Kalau komando itu dia sifatnya itu diatur sama pemerintah ngatur. Kalau liberal itu dia ada kebebasan perseorangan, dan kebanyakan itu dikelola oleh swasta. Kalau campuran itu ya dia gabungan, jadi boleh ada campur tangan dan tidak ada, seperti itu. Kembali lagi ke sini. Nomor piro kayak mau guys? Nomor 16. Jadi kalau pernyataan yang tepat tentang sistem ekonomi komando adalah terbentuknya harga karena mekanisme pasar. Kegiatan ekonomi bergantung pada alam. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh pemerintah pusat. Ini termasuk ya. Jarang terjadi krisis. Betul, karena semuanya diatur. Peran pemerintah sangat dominan. Benar. Selain itu salah. Kalau berhubungan sama mekanisme pasar, itu pasti adalah liberal. Tuh. Jadi yang benar adalah opsi 3, 4, 5. Tidak ada ya. Nomor 1 itu salah. Nomor 1 salah. Oh ini. Sorry, gak lihat. Oke, next kita ke nomor 17. Sorry ya kalau kecil teman-teman, karena ini di HP. Dan aku kebetulan tidak memakai laptop, sedang tidak memakai laptop, tapi semoga bisa diterima. Lanjut nomor 17. Berikut merupakan ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat. Terpusat itu sama dengan sistem ekonomi komando ya guys. Tidak usah bingung. Kecuali, berikut merupakan ciri-ciri sistem ekonomi terpusat kecuali sumber dan alat produksi dikuasai oleh negara. Ini benar. Sumber alat produksi dikuasai oleh swasta, ini salah ya. Jadi langsung aja yang ini. Kalau swasta itu sistem ekonomi liberal. Dia liberal. Liberal tuh apa sih, Mbak? Liberal tuh ya dia masih ada kebebasan gitu, guys. Jadi masyarakatnya tuh masih dikasih hak buat dapat kekuasaan pengelolaan ekonominya gitu. Masih boleh produksinya masih dibebaskan mau berapa produksinya. Tapi kalau terpusat udah diatur, kamu harus produksi 10 ton beras, itu udah diatur. Itu nomor 18. Di bawah ini negara yang termasuk menerapkan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar adalah, ya yang benar adalah opsi A. Kalau opsi B, Korea Utara, itu dia menganut sistem ekonomi komando ya. Bisa dilihat sendiri dari ideologi negaranya yang sangat kekeh gitu ya, sama beliau Kim Jong sensor. Terus Cina itu juga termasuknya dia komando, Kuba juga, Rusia juga, RRC itu sama dengan Cina, dan lain sebagainya. Ini termasuk sistem ekonomi komando gitu atau terpusat. Jerman itu sebenarnya masuk liberal ya, tapi
Tapi kalau di opsi itu ada Myanmar dan Korea Utara, jadinya salah. Oke. Jadi yang paling di highlight itu biasanya yang paling sering keluar adalah Amerika yang sering dijadiin contoh sistem ekonomi liberal, karena memang negara liberalis dengan masyarakatnya yang sangat individualis gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 19. Udah berapa menit ini? Menurut ilmu ekonomi, api di waktu kebakaran merupakan contoh sesuatu kategori barang apa? Kalau api kebakaran itu kan tandanya dia berlebihan kan, berarti ya udah langsung aja dia barang ilit. Contoh lain apa sih dari barang ilit? Ada banjir itu termasuk barang ilit karena airnya berlebihan gitu, pokoknya sifatnya berlebihan ya. Air berlebihan menyebabkan banjir, dia berarti barang ilit. Seperti itu. Lanjut, air mineral yang dijual di minimarket, ini seperti yang aku contohkan tadi ya, kalau beli barang di minimarket butuh pengorbanan, yang butuh pengorbanan itu dihitung sebagai barang ekonomis. Oke, lanjut. Nomor 21. Saat malam minggu, Aaron berniat untuk membeli es teh, namun ternyata kedai tersebut udah tutup. Jadi Aaron ganti es tehnya sama kopi. Antara es teh dan kopi ini merupakan barang. Kalau barang yang saling menggantikan itu adalah barang substitusi. Kalau barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Contohnya kopi itu butuh gula, teh itu butuh gula, berarti kan dia barang komplementer. Tapi kalau bisa menggantikan kayak kopi sama teh, itu substitusi ya. Lanjut. Pada saat tahun ajaran baru, permintaan akan perlengkapan sekolah itu meningkat. Untuk persiapan semester baru nanti, dilihat dari kategori barang perlengkapan sekolah tersebut memiliki guna. Jadi ini kan beli di masa sekarang ya. Misalkan beli di masa sekarang untuk persiapan semester baru yang akan datang. Kalau yang akan datang itu kan berarti termasuk kategori waktu. Itu kayak sama halnya kayak asuransi. Teman-teman bayar asuransi sekarang, tapi belum tentu menggunakannya sekarang gitu ya. Itu berarti dikategorikan sebagai barang yang memiliki guna waktu. Lanjut nomor 23. Tingkat produksi rendah, kehidupan statis merupakan ciri dari sistem ekonomi. Dia statis itu artinya tetap, nggak ada perubahan, nggak ada modernisasi. Jadi kayak primitif aja, stagnan di situ aja. Kalau tadi sistem ekonomi itu yang udah dijalan ada 3, ketambah 1 nih, namanya sistem ekonomi tradisional. Sebelum adanya ekonomi liberal terpadu, komando sama campuran, itu ada ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional tuh masih ya, dia nggak mau berubah masyarakatnya, mau di situ-situ aja gitu. Jadi yang benar adalah ekonomi tradisional. Kok merah? Oke, nomor 24. Orang yang dirawat di rumah sakit karena asma memerlukan oksigenasi atau oksigen. Karena dia dirawat di rumah sakit ya. Catatannya dia dirawat di rumah sakit. Dan kalau dirawat di rumah sakit itu kalau nggak pakai duit, ya pakai debit. Artinya kalau pakai duit sama pakai debit kan sama-sama bayar ya teman-teman. Jadi oksigen di sini sudah tidak gratis sifatnya. Nah, terus pertanyaannya, untuk membantu penyembuhan, oksigen ini menjadi kategori barang apa? Kan dia bayar ya. Jadi butuh pengorbanan. Ekonomi. Dia termasuk, kalau oksigen itu nggak bayar, artinya kita sekarang menghirup oksigen itu masih tergolong bebas. Tapi kalau dia udah masuk di rumah sakit terus bayar, ya udah, dia berarti butuh pengorbanan, barang ekonomi gitu. BNI, Life Optima, Aksa Mandiri, dan Allianz itu termasuk fasilitas untuk
memenuhi kebutuhan. Ini kan untuk asuransi ya guys. Termasuknya kebutuhan apa tuh? Kalau untuk asuransi masa depan. Next, berdasarkan sifat kebutuhan, manakah pilihan yang tepat? Sifat kebutuhan ya. Kalau individu dan kelompok itu berarti apa? Dia subjek, berarti salah. Primer sekunder itu intensitasnya. Sekarang dan masa depan itu waktu. Terus jasmani dan rohani itu sifat. Substitusi komplementer itu kategori kebutuhan. Ya, substitusi komplementer, jadi bisa menggantikan dan bisa melengkapi. Jadi bukan. Nomor 27. Berikut pengertian ekonomi terapan yang tepat adalah ekonomi terapan. Pokoknya kalau ada terapan itu pasti menyangkut sama kebijakan. Jawabannya A. Terapan itu pasti berhubungan sama kebijakan. Kalau deskriptif berhubungan sama apa, Mbak? Deskriptif sama kehidupan nyata. Kalau teori ya berarti pengertian dari ekonomi itu sendiri. Seperti itu. 28. Bentar guys, aku minum. 28 itu contoh pemenuhan kebutuhan, termasuk kebutuhan yang diprioritaskan. Kalau diprioritaskan itu kan berarti primer ya, sifatnya mendesak saat itu juga. Kalau kemarin kelas 10 4 dan 10 7 itu udah sampai skala prioritas milik Eisenhower yang di kuadran 1 itu sifatnya mendesak dan penting ya teman-teman. Nah ini di nomor 28 ini sifatnya mendesak dan penting. Jadi yang paling diprioritaskan yang mana? Armin setiap akhir pekan membeli kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ini kan termasuk yang paling prioritas gitu, berarti benar. Adik harus pergi berobat karena sakit. Kalau sakit ya harus berobat, berarti benar. Dengan segala upaya Pak Erwin membeli mobil keluaran terbaru. Itu kan kayak kebutuhan yang sifatnya nggak mendesak ya teman-teman, bisa ditunda, berarti nomor 3 ini salah. Nah yang ada nomor 3 ini pasti salah. Terus Pak Imir membayar cicilan rumah setiap bulan. Ya penting, kalau enggak mau tinggal di mana, diusir nanti. Setiap liburan panjang Bu Sasa pergi ke villa. Gak penting, liburan ini bisa ditunda. Jadi kalau dari nomor 5 salah. Yang benar adalah opsi B. Lanjut, nomor 29. Dengan memilih suatu kebutuhan, kita telah mengorbankan pilihan yang lainnya. Ini akan memunculkan terjadinya biaya peluang. Merupakan pengertian dari, ya udah, di sini ada kata kuncinya, itu biaya peluang. Nanti kalau di soal tidak semudah ini ya guys. Jadi diingat kalau biaya peluang itu adalah biaya yang muncul karena kita memilih alternatif lain gitu. Jadi ada pilihan-pilihan, terus teman-teman milih yang manfaatnya itu yang teman-teman mau, dan yang dibuang itu adalah manfaat-manfaat yang besar nilainya gitu. Lanjut nomor 30. Pengusaha restoran memerlukan bahan makanan dan bahan bakar sebagai kebutuhan pokok. Jika minyak tanah mahal dan gas langka, peran perusahaan sebagai produsen adalah, ini masuk ke kombinasi kemarin ya, menutup usahanya selama harga minyak dan gas mahal. Gampang menyerah banget. Salah. Tetap menggunakan minyak tanah walaupun harganya mahal. Rugi nanti yang ada. Menggunakan kompor listrik yang menggunakan banyak daya. Makin rugi dong ya. Tidak
tidak ada solusi kecuali kalau kamu anak presiden. Menutup usaha selama tidak ada bahan bakar gas dan minyak. Nah, kamu mau menutup kebutuhan sehari-harimu pakai apa kalau kamu usahanya ditutup? Terus mempertimbangkan penghematan dan penggunaan batu bara dan arang. Paling tepat ya, paling logis. 31. Barang yang digunakan bersama-sama untuk saling melengkapi merupakan pengertian dari barang. Saling melengkapi tidak jelas, barang komplementer. Kalau substitusi itu saling menggantikan. Oke. Oh ya, kalau ekonomi itu harus ada pengorbanan. Kalau barang umum itu ya barang publik yang digunakan secara bersama-sama. Barang elit itu yang sifatnya berlebihan. Next, nomor 32. Pemenuhan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya itu berarti barang primer yang harus diutamakan. Setiap pagi Aaron membeli bubur ayam di warung samping sekolahnya. Berarti kan dia makan, penting. Bu Mikasa membeli obat penurun panas di apotek. Obat itu akan menjadi barang primer gitu ya, karena dia mendesak. Daripada mengontrak, Pak Armin memilih mengambil KPR, kredit pemilikan rumah. Benar. Bu Reis setiap minggu pergi ke ibadah bersama keluarga. Ini kan berarti berdasarkan apa? Jasmani dan rohani ya. Jasmani, rohani, kerohanian. Berarti bukan. Untuk meningkatkan status sosialnya, Pak Edwin mengganti mobil lama dengan keluarga baru. Ini hanya gengsi. Dia masuk ke dalam kehidupan yang tersier itu, sifatnya tidak mendesak, bukan berdasarkan intensitasnya. Nomor 5 ini sebenarnya dia akan menjadi benar kalau kebutuhan pokoknya terpenuhi. Intensitasnya kita urutin dari yang paling penting, dari yang primer dulu. Nanti 1, 2, 3. Walaupun nomor 5 ini misal benar ya, tapi di sini ada pilihan nomor 4, dimana nomor 4 ini salah, terus nomor 4 lagi salah, nomor 3 benar, nomor 5. Pokoknya nomor 5 ini salah karena dia sorry ya maksa, karena nomor 1, 2, 3 ini sifatnya masih mendesak gitu ya teman-teman. Lanjut, kita ke nomor 33. Kebutuhan manusia sangat beragam. Apabila satu kebutuhan telah terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul. Sifatnya kebutuhan itu tidak terbatas. Di nomor 34. Kelangkaan barang menyebabkan, kalau barangnya langka itu pasti harganya jadi naik, karena kita sebagai produsen itu butuh modal yang besar gitu. Makanya penawarannya, harganya itu pasti dinaikkan. Jadi harganya pasti naik karena permintaannya itu tinggi. Kalau harganya turun, ya rugi produsennya. Mau ngambil modalnya di mana? Terus balik modalnya di mana? Gitu ya. Kalau udah langka itu pasti tidak akan stabil harganya. Nah, kalau opsi D gimana, Mbak? Kualitasnya turun karena bahan baku langka. Bisa jadi, cuman kan barang yang seperti apa kan kita tidak tahu ya. Jadi yang paling pasti itu harganya naik karena permintaannya lebih tinggi. Oke, lanjut nomor 35. Stasia baru saja lulus SMA. Ia memiliki pilihan untuk melanjutkan kuliah dengan biaya Rp 15 juta, murah banget. 15 juta, sorry guys. Atau bekerja sebagai staf marketing dengan gajinya 1 juta, atau membuka usaha seblak dengan keuntungan 500.000. Jika Sasha memilih untuk melanjutkan kuliah, biaya peluangnya berapa? Ingat ya, biaya peluang itu adalah biaya yang
dibuang dan manfaatnya tuh lebih tinggi. Kesempatan yang dibuang dan manfaatnya tuh lebih tinggi ya. Kalau Sasha itu kan kuliah ya, dia milik kuliah dengan UKT-nya tuh 15 juta. Nah, antara staff marketing yang 1 juta sama usaha sebelah itu 500 ribu, yang lebih tinggi bekerja ya, berarti biaya peluangnya adalah 1 juta ini. Lanjut, kelangkaan terjadi karena kalau langka itu kan berarti sumber dayanya kurang ya guys, sumber dayanya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, berarti ini salah. Kebutuhannya ya naik kalau langka, ini salah. Terus sumber daya dan kebutuhan itu pasti lebih tinggi kebutuhannya, ini salah. Sumber dayanya pasti kurang, tidak melimpah, berarti yang benar adalah opsi B. Oke, nomor 37 silakan diperhatikan karena ini lumayan krusial. Dan ini saya yang membuat soal. Jadi kalau teman-teman tidak memperhatikan sangat rugi, karena ini pasti keluar. Oke, 37 ini untuk mendapatkan kombinasi yang efisien, teman-teman. Kemarin aku sudah menjelaskan di kelas 10.4 dan 10.7 sampai tenggorokanku kering. Jadi akan kuulangi lagi dan spesial untuk kelas 10.8. Tolong disimak ya kelas 10.8, kalau tidak paham bisa ditanyakan nanti ke aku. Nah, untuk mendapatkan kombinasi yang efisien ya guys, berarti kan kita harus menurunkan menaikkan gitu ya. Kalau enggak barang X yang diturunkan ya barang Y yang diturunkan, jadi barang X nya dinaikkan gitu. Kita bahas satu-satu aja, gampangnya gini. Kalau memproduksi 100 barang Y terus tanpa memproduksi barang X, berarti barang X nya yang diproduksi itu 0, itu efisien atau enggak? Tidak efisien, karena jadi mematikan produksi barang X. Jadi opsi A ini salah. Nomor opsi B, 100% dia memproduksi barang X di titik F. Jadi barang X di titik F di sini. Dan tanpa memproduksi barang Y itu kan akan mematikan produksi barang Y ya. Berarti ini opsinya juga salah, tidak efisien. Memproduksi barang G. Ini salah ya teman-teman. Karena di titik ini, titik G ini perusahaan sudah tidak bisa berproduksi. Jadi artinya udah overload. Udah nggak bisa lagi berproduksi, jadi udah nggak efisien lagi. Ini opsi salah. Terus memproduksi barang dengan meningkatkan produksi barang Y dan tidak berproduksi barang X, ini sama seperti opsi A tadi, artinya mematikan barang X, itu salah. Nah yang benar ya udah E, dia memproduksi dengan menambah produksi barang Y. Jadi kalau misalkan dia mau menaikkan barang X, ya barang Y ini harus diturunkan dan menurunkan produksi barang X sejumlah tadi berapa yang dikurangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memproduksi, mula-mula itu memproduksi barang X nya 1000, barang Y nya 600, terus mau menaikkan produksi barang Y, ya barang X nya yang 1000 itu dikurangi. Mau menaikkan barang Y nya itu produksinya jadi 1000, ya berarti barang X nya dikurangi 400, barang Y nya ditambah 400 gitu. Kayak gini. Misalkan barang X itu kan mula-mulanya 1000. Sorry kalau tulisannya jelek karena ya seperti itu di HP. Terus barang Y nya itu 600. Nah, mau dinaikkan barang Y nya, ya efisiennya teman-teman harus menurunkan produksi yang X, diturunkan 400. Nah, jadi titiknya di sini. Diturunkan 400 kan jadinya 600 barang X-nya. Barang Y-nya jadi berapa? Ditambah 400.
jadi 1000. Di sini muncul titik baru, titik B. Gitu. Pembahasan detailnya sebenarnya ini nanti teman-teman bakalan bahas di permintaan penawaran, jadi jangan terlalu pusing. Yang penting kalau ketemu soal-soal yang seperti ini, silakan dipilih yang paling efisien, yang seimbang. Ya, karena kombinasi itu tujuannya adalah keseimbangan produksinya, bukan seberapa banyak dan seberapa sedikit barang. Jadi kalau udah 100% memihak satu barang ya berarti itu tidak efisien. Gitu ya teman-teman. Nomor 38, menjelang Idul Fitri terjadi peningkatan kebutuhan pokok seperti minyak dan beras. Menghadapi permintaan yang tinggi, maka terjadi kelangkaan di pasar. Dampak dari kelangkaan tersebut terhadap permintaan masyarakat. Kalau langka tadi apa? Harganya naik. Oke, langsung aja. Gak mungkin ya harga turun karena langka, produksinya pasti butuh modal banyak. Jadi gak mungkin harga turun. Barang mudah didapat, langka kok. Gak mungkin. Terus stok berlimpah, langka, oke. Produksi dihentikan. Kalau produksi dihentikan, produsen bangkrut dong. Tidak. Oke, nomor 39. Ibu Mikasa lebih memilih membeli beras dibanding membeli perhiasan untuk tahun baru. Beras itu kebutuhan pokok. Perhiasan itu kebutuhan sampingan. Jadi kalau beras itu kebutuhan primer, perhiasan itu kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Untuk tahun baru nanti, dia memilih membeli beras, kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya. Apa prinsip kebutuhan yang diterapkan Ibu Mikasa? Seperti tadi, kebutuhan tersiernya ditunda. Kalau opsi A ya, kebutuhan sekunder diutamakan. Enggak, karena beras itu kan kebutuhan primer ya. Terus kebutuhan primer diabaikan. Ya enggak, karena dia memilih beras. Kebutuhan sekunder dikurangi. Enggak ada kebutuhan sekunder di situ. Terus kebutuhan tersier diprioritaskan. Enggak ya, karena dia mengesampingkan membeli perhiasan. Dia mengesampingkan membeli perhiasan dan memilih untuk membeli beras. Itu jadi kebutuhan tersiernya ditunda. Next. Pak Levi memiliki uang 300.000. Ia dihadapkan pada pilihan untuk membeli bahan pokok, makanan atau sebuah furniture untuk rumahnya. Jika Pak Levi memilih membeli bahan pokok, apa yang menjadi biaya peluang dari keputusannya? Kita bahas satu-satu per opsi. Keuntungan dari menjual furniture. Dia kan nggak dijual ya furniturnya. Dia mau dibeli, berarti ini salah. Manfaat dari memiliki furniture baru. Iya, karena dia kan membuang kesempatan untuk membeli itu ya. Jadi kalau misalkan furniturnya kebeli kan dia merasakan manfaatnya, tapi nggak dibeli. Jadi furniture ini menjadi biaya peluangnya. Ke opsi C, jumlah uang yang dihabiskan. Dia kan menghabiskan untuk membeli bahan pokok, jadi tidak rugi. Dan ini tidak menjadi biaya peluang, karena 300.000 ini akhirnya dibuat untuk membeli bahan pokok gitu. Terus kebutuhan dasar yang terpenuhi. Ya kalau sudah terpenuhi berarti dia tidak menjadi biaya peluang. Terus harga bahan makanan di pasar. Tidak membahas ini ya. Salah. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa akses materi di folder materi. Itu isinya PPT, atau bisa pelajari lagi video ini walaupun sedikit belibet ya aku menjelaskannya, mohon maaf. Jadi silakan untuk kalau masih ada bingung-bingung boleh sekali ditanyakan. Aku selalu respon teman-teman yang bertanya. Kalau misalkan tidak ada nomor aku untuk kelas 10 4 bisa minta ke Anin atau ke Olive. Kalau kelas 10 7 bisa minta ke Shiva. Terus 10 8 bisa minta ke Eka. Silakan menghubungi aku kapanpun pasti akan membalas, kecuali di 2 waktu ya, entah off atau tidur. Itu pasti aku tidak fast respon
Di samping itu, kalau tidak ada kesibukan, pasti akan kuusahakan untuk merespon teman-teman dengan segera. Untuk UTS-nya, good luck. Tidak banyak yang bisa aku sampaikan. Pokoknya hasilnya apapun itu anggap sebagai simulasi teman-teman sebelum PAS, karena nanti sebelum PAS itu pasti masih ada kesempatan buat belajar lagi. Jadi UTS itu jangan dibuat sepaneng, tapi tetap belajar. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman belajar. Gitu aja dari aku. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.